Sekarang kita lihat lagi integralnya. Nah, hari ini kita akan membahas parsial. Saya kasih contoh dulu ya. Nah, ini perhatikan di modul ini ada yang pakai cara rumus langsung yang kemarin saya jelaskan ya. U-nya dicari, U-nya yang mana, kemudian diturunkan kedua ruas. Kemudian dv-nya yang mana, kemudian diintegralin gitu ya supaya dapat v-nya. Kemudian masukkan ke rumusnya. Nah, ada cara yang lebih mudah supaya nggak ada yang keliru ya. Nah, ini cara tabel. Integral parsial dengan menggunakan cara tabel supaya nggak keliru ya. Jadi kalian pisahkan nih, yang di luar akar ini kita jadikan X. Ini diturunkan. Ini yang putus deh. Internet ya. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, ini ya, ini cara parsial dengan menggunakan tabel untuk memudahkan kita supaya kita nggak keliru. Pokoknya yang di luar akar ini kita ambil sebagai ini yang akan kita turunkan. Yang akan diturunkan ya. Apa namanya nih? Kolom pertama ini adalah yang kita turunkan. Sampai dapat 0 ya nih. Sampai kita dapatkan 0. Kalau udah 0 berarti barisnya nggak nambah lagi gitu ya. Kemudian yang akar ini kita integralkan. Nah, karena dia ada akar berarti pakai cara substitusi ya, mengintegralkannya ya. Nah, ini diintegralkan berarti sampai sebaris dengan yang hasil turunannya 0. Nah, baru kemudian ini kita pasangkan, kalikan ya. Ini harus nyilang seperti ini. X dikali sama yang ini harganya adalah plus. Urutan pertama. Kemudian baris yang kedua nih, kita kali dengan baris ketiga di kolom kedua ya. Ini harganya harus min. Penghubungnya min gitu ya. Nah, maka kita dapatkan nih. Sama seperti yang di cara parsial di atas. Nah, yang ini harganya akan sama nih. Ya kan? Gitu. Jadi ini lebih mudah, cuman kalian harus ingat di integral substitusi yang ini. Cara mengintegralkan integral substitusi yang akar 1 plus X itu bahwa 1 plus X itu kita misalnya jadi U gitu ya. Ini dicoretan aja. Putus lagi. Enggak stabil nih. Halo? Suara saya terdengar? Juan, suara saya terdengar? Oke. Terdengar, Bu. Oke. Nah, ini sekarang kita akan kerjakan contoh deh di sini ya. Nih. Jadi, ciri-ciri yang pakai parsial itu adalah soal-soal yang seperti ini. Nih, perhatikan. Jadi, yang ini pakai cara substitusi bisa nih. Ini enggak ya? Ini enggak nih. Yang ini nih. Nah, ini saya nih, yang pakai cara parsial itu yang ini nih, C. Yang jelas ya. Kemudian yang E. Kenapa dia jelas? Karena yang di luar akar itu pangkatnya lebih tinggi daripada yang di dalam akar. Nah, ini yang di luar akar pangkatnya lebih tinggi dari yang di dalam akar. Maka dia pasti harus menggunakan parsial. Tapi kalau yang D, yang A, yang B itu pakai cara substitusi masih bisa ya. Nah, kita ambil yang C dulu nih. Sebentar, saya akan membuat word-nya. Sebentar, saya bikin word dulu. Davin? Halo, Bu. Kamu juga bermasalah internetnya? Enggak, Bu. Oh, tadi barusan kamu join lagi, tambah akun lagi? Oh, ini saya mau ganti device ke laptop. Mau ganti device. Oke.
Ya, Bu. Henderson belum masuk ya? Sudah, Bu. Oke. Integral parsial dan menentukan nilai C. Oke, saya copy dulu soal yang C ya. Ini kita harus pakai parsial kalau seperti ini bentuknya. Ini saya pindah ke Word kita. Nah, ke sini. Nah, ini harus dengan parsial. Kok besar? Dengan cara parsial karena fungsi yang di luar akar, nah, derajatnya lebih tinggi. Nah, ini ciri pertamanya ya. Tapi kalau misalnya yang X kuadrat itu yang di dalam akar, berarti kita bisa menggunakan cara substitusi. Gitu. Nah, kita menggunakan tabel ya. Integral parsial dengan tabel. Berarti kita membuat tabelnya itu adalah, sebentar. Tabelnya 2 kolom. Kemudian kan X kuadrat ya, berarti X kuadrat ini. Kemudian X, 2X, kemudian 2, 0. Nah, ini. Nah, yang kita masukkan di sini adalah yang X kuadrat nih. X kuadrat itu yang di kolom pertama. Nah, kemudian kolom keduanya yang berarti integral akar ini. Nah, saya ambil akarnya aja ya. Saya kasih tanda DX deh. Pertanda dia harus diintegralin gitu ya. DX. Nah, berarti integral, salah. Yang ini diturunin, oke. Turunan dari X kuadrat berarti 2X ya. Saya copy. 2X. Nah, kemudian integral dari akar ini berarti dia adalah akar itu kan pangkat setengah ya. Pangkat setengah diintegralin berarti 1/3/2 jadi 2/3 ya. Saya bikin baru aja. Nanti kalian kerjakan di coret-coretan coba. Di sini adalah 2/3, kemudian pangkatnya berarti bertambah 1 ya. Berarti pangkatnya adalah, saya pakai ini aja. Saya nyatakan dalam bentuk seperti ini aja. Di sini 3/2. 3/2. Nah, kemudian yang ini turunan dari 2X adalah 2 kolom berikutnya. Baris berikutnya. Kemudian ini diintegralkan lagi nih. Ini masih ada DX-nya ya. Pertanda dia harus diintegralin lagi. Nah, tapi nanti jangan ditulis, nanti kalian ikutin ditulis nanti di hasilnya. Nah, kemudian ini diintegralkan sekali lagi berarti X plus 6 itu jadi U ya. Nah, A-nya adalah 2/3. Berarti kita hitung nih. 2/3 dibagi dengan ini ditambah 1. Jadi 5/2 ya. Nah, dia menjadi sama dengan 4/15 ya. 4/15. Nah, ini kita masukkan ke sini.
Ini saya copy lagi aja karena hanya beda di A sama N-nya ya. Ini adalah 4/15. Nah, kemudian pangkatnya jadi 5/2. Nah, seperti itu. Nah, ini turunan dari 2 itu adalah 0 ya. Kita turunkan sekali lagi nih. Ini di sini 0. Kemudian yang ini berarti kita integralkan sekali lagi nih. Integralnya adalah 4/15 dibagi sama ini jadi 7/2 ya. 7/2. Maka hasilnya menjadi ini 2 dikali sama 4 ya. Jadinya adalah 8. Saya copy dari sini. Dari sini aja. Ini adalah 8/7 kali 15 nih. 35. 105 ya? Benar, Frans? Benar? Iya, Bu. Oke, habis itu baru kita ambil nih. Jadi, ini dikali. Hasilnya plus. Kemudian ini dikali. Hasilnya min. Kemudian ini dikali. Hasilnya plus. Nah, kita letakkan di sini. Jadi, ini sama dengan, nah kita ambil nih. X kuadrat. Kita letakkan di sini. Kan plus ya hasilnya ya. Kemudian dikali saya pakai kurung aja ya karena dikali. Nah, ini dikali sama ini. Salah. Nah, kemudian min, ini tandanya min. Kemudian 2x nih. Tulis aja ya. 2x dikali sama yang ini. Kemudian ini plus nih, berarti di sini plus. Nah, 2 dikali, 2-nya saya kasih kurung deh. Biar kelihatan perkaliannya. Nah, ini. Ya udah, kita tinggal menyederhanakan bentuk ini. Langsung dapat jawabannya gitu ya. Ini saya ambil nih. Sama dengan, nah, yang ini jadinya adalah, nah ini jadikan akar ya. Diubah lagi menjadi akar. Jadi saya copy dari sini aja nih. 2/3 x kuadrat x kuadrat, kemudian ini kan 3/2 tuh, berarti x plus 6 pangkat 1 sama akar nih. Ya kan, 1/2. Nah, begitu, kemudian min, yang ini adalah berarti 8/15. 8/15 x gitu ya. 8/15 x. Kemudian ini pangkatnya nggak kelihatan. Ini saya hapus dulu. Nih. 5/2 itu adalah 2,5. Berarti kita copy yang ini nih. Tapi yang depan itu pangkat 2 ya. Nah, ini saya copy ke sini. Yang ini pangkat 2. Karena 2,5. Pangkat 2. Nah, kemudian mana hilang. Nah, kemudian yang ini berarti ini ada C-nya ya. Saya lupa di sini C. 2 kali 8 nih, berarti 16/105 copy. Plus ya tandanya ya. Ini adalah 16. Kemudian yang ini 7/2 itu berarti pangkat 3 keluar akar. Nah, ini pangkat 3. Plus C. Ya udah, jadi.
Begitu. Apakah ada pertanyaan mengintegralkan parsial dengan cara tabel? Bu, Boleh, Pak Der. plus min plusnya selalu kayak gitu atau gimana? Selalu selang-seling dimulai dari plus. Ya. Paham ya? Oke, Bu. Nah, kenapa plus minus? Karena kan integral parsial itu rumusnya kan, sebentar saya copy dulu rumus integral parsial supaya ingat lagi. Mana rumusnya? Nah, ini dia. Integral parsial itu kan U kali V min gitu ya. Nah, ini saya paste di sini. Nah, ini integral parsial rumusnya seperti ini. Hasil integral dari U dV itu adalah U kali V dikurangi. Nah, ini karena di sini min, berarti yang depan ini tandanya plus nih, Daryl. Ya udah, berarti suku pertama depan itu nilainya plus, kemudian yang kedua min, ya udah berarti seterusnya hasilnya pasti akan jadi plus lagi karena min dikali min lagi pasti gitu. Paham ya? Ya. Jadi ini selalu mulai dari plus. Jadi kalau kalian mengintegralkan dengan cara parsial, yang ini ya, ini pasti caranya akan lebih lama lagi. Kalian akan mengintegralkan di sini akan 2 kali lagi ya di sini ya. Maka di sini kita punya cara yang lebih gampang yaitu pakai cara tabel. Maka harus paham ya cara tabel karena nanti pasti yang akan kalian pakai yang cara tabel ini supaya lebih memudahkan. Paham ya integral parsial? Berarti nanti yang harus diingat lagi adalah integral substitusi ya, karena dia akan kepake di parsial. Oke, sekarang yang berikutnya adalah mencari nilai C. Nah, kan fungsi itu pasti harus ada variabel konstantanya itu berapa gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari C. Kita kembali ke, nggak usah ya. Sebentar, saya ambil aja soal yang ada di modul. Supaya lebih paham. Nah, misalnya, ya apa? Itu udah pasti akar X plus 6 ya, Bu? Kemungkinan besar di sana akar yang dikerjakan dengan parsial ya, tapi nggak selalu akar. Bisa jadi pangkat 3, pangkat 5 gitu. Ya. Bu, Ya apa? secara parsial itu dia kayak selalu yang X depannya itu lebih tinggi ya, Bu? Atau gimana, Bu? Yang pasti pakai parsial ya. Yang pasti pakai parsial jadi X depan lebih tinggi daripada yang belakang gitu. Betul. Yang dalam kurung, yang berpangkat atau ya, pokoknya yang berpangkat pecahan atau yang berpangkat bulat gitu ya. Jadi kalau mana? Nah, kalau kalian lihat soal yang kalian kerjakan kemarin, nah ini perhatikan. Yang ini karena pangkat 1 ya udah di luarnya pasti nggak ada atau konstanta gitu ya. Pasti pakai U nih. Nah, ini juga nih. Yang ini, nah ini perhatikan di dalam kurung itu 2x min 1. Berarti yang di luar kurung ini adalah nggak ada x-nya. Derajatnya pasti berkurang 1 ya. Nggak ada x-nya artinya x pangkat 0 gitu ya. Nah, yang ini pangkat 3 nih, yang jadi U. Kenapa? Karena yang di luar ini yang lebih kecil adalah x pangkat 2. Kemudian yang ini 1 min 4x pangkat 3 itu pangkatnya lebih tinggi daripada yang ini. Maka dia pakai cara substitusi aja. Nah, maksimal adalah kemarin yang kita pelajari ya, yang bentuk seperti ini. Kalau derajatnya ternyata yang di dalam kurung sama yang di luar itu sama, maka ini bisa dikerjakan dengan 2 cara. Substitusi bisa, parsial bisa gitu ya. Kalau soalnya ada di uraian, maka pilih cara yang menurut kalian lebih gampang, parsial menurut kalian atau yang substitusi. Tetapi kalau PG, dia soal ini jatuh di PG, maka kalian lihat dulu pilihannya, optionnya. Apakah yang di luar hasil integralnya di pilihannya itu ada yang X sendirian atau enggak, semua di dalam akar atau semua di dalam kurung. Nah, kalau semua di dalam kurung berarti pasti pakai cara substitusi.
Tetapi kalau nanti kalian ketemu pilihannya, setelah kalian lihat pilihannya, oh kok ternyata ada X yang di luar kumpulan ini, berarti artinya dia pakai parsial. Paham ya? Membedakan cara parsial sama substitusi. Nah, sekarang kita lihat lagi soal yang berikutnya. Nah, ini perhatikan. Kalau soalnya seperti nomor C, 3C, sama 3E, derajat yang di luar ini lebih tinggi daripada yang di dalam akar atau di dalam pangkat ya. Jadi ini nggak selalu akar ya. Bisa jadi dia adalah soalnya integral dari X kuadrat. Kemudian di sini X min 1 pangkat 5 misalnya. Bisa jadi ya soalnya seperti ini. Nah, dx. Ini juga pasti pakai parsial. Kenapa? Karena yang di dalam kurung itu derajatnya 1, yang di luar akar, yang di luar kurung itu derajatnya 2. Berarti cara substitusi jelas nggak bisa dipakai. Paham, Hen? Tapi Bu, yang kata nomor 3A itu jadi bisa pakai substitusi dong, Bu? Bisa. Oh, Bisa ya? oke, Bu. Oke. Ya, Bu, oke. Karena kan ini derajatnya lebih tinggi nih. Kalau kita ambil X kuadrat plus 4 jadi U kan nanti ketemu DU sama dengan 2X dx ya. Nah, berarti dx sama dengan, oh sebentar. Oh iya, nanti kan X-nya dicoret, Hen. Iya, Ya, nanti jadi setengah ya, Bu. ya, Setengah. betul. Ya, Oke, Bu. paham ya. Nah, yang B ini juga masih bisa pakai cara substitusi, yang D juga bisa. Gitu. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan mencari nilai C. Langkah selanjutnya ya, soal berikutnya pasti kita akan menentukan nilai C. Nah, perhatikan soal jenis soalnya adalah tipe-tipe soal yang seperti ini. Diketahui fungsi turunannya. Kemudian diketahui lagi untuk X sama dengan 2, nilai fungsi itu 13. Maka tentukan fungsi fx gitu. Maka cara menjawabnya adalah pertama integralkan fungsi f aksen X-nya gitu ya. Jawab. Integralkan berarti fx sama dengan integral dari f aksen X. Nah, integral dari ini. dx. Ini ada kurungnya. Sama dengan, nah kita integralkan. 3x kuadrat diintegralkan jadi x pangkat 3 ya. Nah, nanti kalau udah lancar langsung aja. Nggak usah per stepnya. Integral dari min 4x. Ya udah min x kuadrat ya. Min 2x kuadrat. Kemudian integral dari 4 ya udah plus 4x ya. Nah, kemudian tambah c. Nah, kemudian yang ini itu untuk menentukan nilai ini sebentar saya copy. Untuk menentukan nilai c-nya ini yang diketahui ini. Ini berarti dia F2 sama dengan 13 gitu ya. F2 sama dengan 13. Atau fungsi melalui titik 2,13 gitu ya. 2,13. Nah, artinya berarti kita masukkan ke fungsi fx nih. Fx salah. Kan fungsi fx-nya itu sudah kita cari. Hasilnya adalah x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 4x plus c. Ini kan. Nah, kemudian kita substitusi. Artinya F2 sama dengan 13 apa? Kita masukkan aja ke sana. Ini F. Berarti F2 sama dengan. Nah, X-nya diganti 2 semua. Hasilnya harus sama dengan 13 gitu ya. Ini plus C sama dengan 13. Nah, dari sini kita dapat nilai C-nya. Berarti C-nya berapa nih? 13 dikurangi berapa nih?
Ini 8 dikurangi 8 habis. Dikurangi 8 ya. 13 kurangi 8 berapa? 5. Benar nggak? Jadi, fungsi fx sama dengan, copy aja dari sini, c-nya aja yang diganti. Apakah paham jenis soal ini? Bisa ya? Mencari C? Ini yang keluar lagi dari Zoom siapa ya? Siapa? Daryl. Yang keluar dari Zoom. Kemudian soal berikutnya lagi kalau sambil dicek ya, Der. Nih, kalau kalian nanti dapat soal tentang ini. Ini kenapa begini ya? Oke. Oke. Kenapa nggak mau? Jawab. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, tentukan turunan kedua dari fungsi persamaan ini. Berarti pertama kita harus mencari Y aksen ya. Nah, Y aksen itu adalah Y aksen itu sama dengan integral dari sini. Dari Y double aksen ya. Double aksen itu artinya dia diturunkan 2 kali. Integral dari Y double aksen dx. Berarti sama dengan integral dari, saya copy aja. Y double aksennya kita ganti dengan 6x plus 8. Nah, berarti nilainya sama dengan, integralin, berarti 6x 3x kuadrat ya. 3x kuadrat. Kok 3? 2 ya. 6 dibagi, benar. 6 dibagi 2 ya. 3. Kemudian ditambah 8x ditambah C. Yang pertama nih, saya pakai ini aja. C yang pertama. Kenapa C pertama, Bu? Karena kan double aksen, berarti ada 2 nilai C dong. Gitu. Nah, kemudian baca lagi soalnya. Kurva tersebut melalui titik 1,6 dan gradien singgungnya adalah 7. Artinya gradien singgungnya itu berarti, saya copy dulu Y aksen. Berarti kita dapat Y aksennya itu sama dengan yang 3x kuadrat plus 8x plus C1 ini. Nah, kemudian pada titik 1,6, oh si Kristal baru masuk berarti. Gradien singgungnya 7. Mana? Kok nggak keluar? Singgungnya 7. Berarti Kristal. Ya, halo Bu. Baru bisa masuk. Baru bangun Bu. Serius Kristal? Astaga naga kamu ya. Nah ini perhatikan. Y aksen kamu nih. Ini kan Y aksen itu sama dengan F aksen X ya, sama ya. Artinya ya. Nah, kalau pada titik 1,6 gradien singgungnya adalah 7, ini berarti dia adalah F aksen 1 itu sama dengan 7. F aksen 1 itu nilainya adalah sama dengan 7. Nah, ini sama dengan M ya. Begitu.
Jadi M itu selalu masuknya ke F aksen atau Y aksen, 1 kali aksen gitu ya. Nah, berarti kita bisa masukin nih ke sana. Berarti dari sini kita peroleh kristal, padahal saya pikir kamu biasanya kan jaringan tuh. Kristal jaringan, ternyata kristal belum bangun. Sama dengan 7. Nah, berarti kita dapat dari sini C satunya sama dengan Jadi wifi-nya matiin jadi apa ini? oke. Berarti C satunya berapa nih? Min 4 ya, bener nggak? Nah, kalau sudah dapat, berarti kita dapat Y aksennya adalah C-nya kita ganti. Min 4. Nah, kemudian dari sini kita dapat Y-nya. Y itu adalah integral dari sama dengan integral dari Y aksen 1 ya. Saya copy dari sini aja. Ini Y aksen 1. Nah, begitu. Sama dengan, nah berarti saya paste lagi. Saya ambil nih Y aksen 1-nya ya. Kita integralin ke sini. Nah, begitu. Berarti nilainya sama dengan integral dari 3x kuadrat berarti x pangkat 3. Nih dia. X pangkat 3. 8 berarti plus 4. 8 bagi 2 ya. Pangkat 2. Kemudian min 4x plus C yang kedua. C2. Nah, kemudian baru kurva melalui titik 1,6. Ya udah, ini yang kita masukkan ke sini, ke Y. Berarti nilai Y-nya adalah 6, nilai X-nya adalah 1. Masukkan ke sini, kita dapat C2-nya. Paham ya? Berarti dari sini kita peroleh 6 sama dengan, berarti ini 1 ya. Karena X-nya 1 nih. Ditambah 4, dikurangi 4, ditambah C2. Nah, berarti dari sini kita dapat C2 itu sama dengan, ini 4 min 4 habis nih. Berarti 5 ya. Nah, ya sudah. Jadi, persamaan kurva tersebut adalah Y sama dengan C-nya diganti 5. C2-nya ya. Plus 5. Oke. Apakah paham sampai di sini? Bu, mana Bu? Ya, apa? Yang ini Bu. Ibu kenapa Ibu tahu F aksen 1 itu kenapa 1 Bu itu? X-nya, Karena Bu? kan ini sudah diketahui Hen. Kurva tersebut melalui titik 1,6 dan Oh, jadi gradien. X-nya itu situ, Bu. Betul. X yang kita pakai adalah yang ini. Karena ada dan. Kalau misalnya itunya 2, jadi kita ganti 2 gitu, Bu. Betul. Bu. Oke. Ya. Jadi penting ikutin dari depan itu ya, Bu. Kalau misalnya X-nya 3, jadi pakainya F aksen 3 gitu ya, Bu, sama dengan 7. Ya, betul. Oke. Nah, coba kita lihat ke soal yang ada di modul ya. Coba kita lihat soal-soal yang ada di modul. Nih, soal nomor 4. Ini artinya, ini buat nyari C ya, X-nya 2, nanti Y-nya ketemu 19. Nah, yang ini berarti X-nya 2, Y-nya 4. Yang ini X-nya 1, Y-nya 3. Yang ini kali pelangi ya, pasti. Kemudian ini ketemu X-nya 1, Y-nya nanti 10. Yang E, nah ini double aksen nih. Berarti ini gradiennya 0.
Perhatikan, saat X-nya min 2, betul? Karena ini F aksen min 2 sama dengan 0. Paham? Buat nyari C yang pertama ya. Nah, kemudian yang ini, karena nggak ada aksennya, berarti ini untuk menghitung C yang kedua. Kemudian yang F. Untuk X sama dengan 0, fungsi bernilai min 5. Untuk X sama dengan, nah ini berarti artinya kurva melalui titik 0, min 5. Berarti nanti eliminasi nih nomor yang F ya. Nggak bisa dimasukkan satu persatu karena nggak ada gradiennya. Atau nggak ada F aksen berapa sama dengan berapa. Nggak ada ya. Berarti ini kurva melalui titik 0, min 5 dan 2,7. Berarti kalian integralkan langsung 2 kali. Biarkan dalam C1X gitu ya. Nanti diintegralkan. C1 diintegralin lagi kan. Jadi C1X. Kemudian dapat Fx-nya ada C1, ada C2. Kemudian 2 titik ini substitusi, nanti ketemu dieliminasi ya C1, C2-nya. Bisa eliminasi, bisa substitusi. Tergantung nanti bentuk persamaannya seperti apa. Paham? Pokoknya harus paham maksudnya soal. Ya apa? Habis sudah dieliminasi pasti ketemu C1, C2. Ya, karena Y sama X kan diganti, ya kan? Ya, besok ketemu C1, C2 Bu. Itu masih betul. dieliminasi lagi atau gimana, Bu? Nggak usah. Kan kalau udah ketemu C1, C2 tinggal substitusi aja kan, yang ditanya adalah tentukan fungsi Fx. Paham? Tahu, saya mau coba sih, Bu. Oke, nanti dicoba. Kemudian nomor 5. Nomor 5, nah ini perhatikan, jangan bingung dengan lambang ya. dy per dx itu adalah lambang y aksen. Oke. dy per dx itu adalah sama aja dengan y aksen. Sama aja dengan f aksen x. Jadi jangan bingung, ini adalah turunan pertama. Nah ini titiknya berarti ini nilai x, ini nilai y. Yang ini juga. Nah kalau yang ini, E dan F. D kuadrat Y itu berarti Y double aksen. Paham ya? Ini sama dengan lambang yang ini. D kuadrat Y per DX kuadrat itu bukan berarti, oh ini X-nya yang dikuadratin. Bukan. Ini adalah lambang Y double aksen. Jangan bingung dengan lambang. Nah, nanti kalian ubah sendiri dengan Y double aksen juga nggak apa-apa. Nah, ini perhatikan. Gradien garis singgungnya adalah 8. Nah, ini berarti X-nya 6 ya. Karena kurva melalui titik 6,4 dan gradien garis singgungnya adalah 8. Di titik itu ya. Berarti X-nya nanti masukkan 6. Kemudian Y aksennya adalah 8. Nanti ketemu C yang pertama. Kemudian yang F. Melalui titik dan garis singgung sejajar. Nah, ada lagi kan. Berarti cari dulu M-nya dari sini. Nanti itu adalah gradiennya seperti ini. Nah, kalau tegak lurus ya ingat lagi. Harus kebalikan negatif dari gradien yang diketahui. Itu ya. Apakah ada pertanyaan sampai soal ini? Enggak ya? Nah, coba kita lihat soal yang berikutnya. Oh, tadi ada contoh berikutnya ya. Bentar. Nah, ini. Terapan di fisika. Sebuah bola bergulir pada sebuah bidang datar dengan laju awal 4 laju. Laju itu apa? P ya. Akibat gesekan dengan bidang itu, bola mengalami perlambatan. Perlambatan itu berarti apa? A ya, tapi minus ya. Kayak percepatan tapi minus. Nah, ini perhatikan. Perlambatan 2 berarti min 2 gitu. Karena berkurang diperlambat gitu. Kalau percepatan itu positif. Nah, mengapa negatif? Ya karena perlambatan gitu. Berarti kita dapat V-nya adalah min 2T ditambah C1 yang pertama. Yang ditanya apa sih? Oh, jarak. Berarti S-nya. Oke. Pada saat T sama dengan 0, posisi benda pada S sama dengan 0. Berarti itu F0-nya adalah 4.
Sudah diketahui ya di soal. Ya udah, substitusi T-nya jadi 0 di sana. Dari sini ketemu C1-nya. Kemudian persamaan lajunya adalah V sama dengan min 2T plus 4. Kemudian lagi kita mau mencari persamaan jarak, berarti S sama dengan integral dari V dt gitu ya. Kenapa dt? Karena variabelnya kan T, variabel bebasnya. Integralin ketemu. Nah, kemudian pada saat T sama dengan 0, itu benda berada pada saat S sama dengan 0, berarti ya udah dia melalui titik 0,0 gitu artinya ya. Berarti kita ketemu nilai C2-nya adalah 0. Ya udah ketemu. Kemudian berapa jarak yang ditempuh bola dari awal sampai berhenti? Ya udah, ini pada saat kita cari dulu bola berhenti itu kapan? Saat lajunya V-nya 0. Jadi seperti yang di turunan kemarin ya, dia mencapai berhenti itu berarti saat stasioner gitu kan. Berarti kalau fisika mah gampang ya, berhenti ya pasti nggak ada kecepatannya gitu. Pakai logika yang gampang aja. Dari sini ketemu nilai T-nya. Kalau sudah ya tinggal substitusi ke persamaan S tadi ya. Nanti ketemu S-nya. Paham ya? Oke. Bu, mau nanya, Bu. Apa? Ini Bu tahu deh T-nya 0, Bu. Ini loh. Tapi itu pada saat S-nya 0, Bu. Yang mana? Pada saat T sama dengan 0, ini loh. Sebuah bola bergulir pada sebuah bidang datar dengan laju awal. Kalau laju awal kan artinya T-nya belum ada dong. Belum ada T-nya ya. Ada lagi? Paham ya? Oke, sekarang kita lihat ke soalnya. Nah, soalnya ada berapa sih? Oh, sampai 8 dong. Oke, berarti yang nomor 6, 7, 8 itu yang seperti contoh barusan ya. Contoh berapa tadi? 6 ya. Sebuah benda bergerak dengan laju V pada saat T. Ya udah, nanti dicoba dikerjakan ya. Oke, yang dari sini dulu yang kemarin kalian kerjakan. Berarti ini tugas berikutnya ya, nomor 3 sampai 8 itu ya. Buat minggu depan. Nah, sekarang kita mau lihat ke soal nomor 1 dan 2 yang kemarin kalian coba kerjakan. Nomor 1, apakah ada yang sulit? Apakah ada yang nggak bisa? Mana? Yang ini gini ya. Yang ini akar 3-nya itu ke sini ya. Yang ini juga. Ya, jangan salah ya. Ini X dikali X pangkat 2/3. Jangan keliru. Yang ini, yang I, dapat ya pemfaktorannya apa? Jadi kalian tinggal mengintegralkan apa? T kuadrat min 1 ya. Benar nggak? dt. Jadi jawabannya adalah sepertiga T pangkat 3 min T plus C. Yang J, kalian dapat pemfaktorannya apa nih? Bentuk sederhananya apa? Dapat belum, Hen? Dapat, Bu. Sabar, Bu. Saya lihat dulu, Bu. Ini cara Yang ngerjainnya J, gimana sih? S2, Cara Bu. mengerjakannya gimana? S pangkat 2. S pangkat 3 min 8 dibagi S. Kayak kalian membagi 2.500 dibagi 2. Kan kalian pakai kayak gini kan? Pembagian bersusun ya waktu SD ya. SD apa SMP? SD ya kelas berapa? Nah, caranya adalah, nah ini bedanya adalah kalau di sini bukan angka nih, variabel. Nah, gimana caranya? S pangkat 3 dibagi S pangkat 1, kepala yang dibagi kepala gitu ya.
ekornya mah akan mengikuti. S pangkat 3 dibagi S pangkat 1 berapa? S pangkat 2, Bu. S pangkat 2. Kita letakkan di sini. Kita kali lagi nih. Di sini S pangkat 3. Min 2S kuadrat ya. Nah, kemudian kita kurang nih, ya kan? Ingat gak waktu kalian SMP mengerjakan soal kayak gini nih? Ya enggak, sekarang pun kadang masih ada ya. Berarti di sini ini 0 habis. Ini enggak ada di atas. Oh, berarti 0. Ya udah, ini berarti 2S kuadrat ya. 2S kuadrat min 8-nya kita turunin. Kemudian yang kita bagi lagi kepalanya nih, 2S kuadrat dibagi S. Berarti plus 2S ya. Nah, kemudian 2S kita kali lagi nih. 2S pangkat 2. Ini harus bisa loh ya, nanti kalau saya keluarkan soal kayak gini, kalian ngerti caranya. Ini dikali, berarti min 4S ya. Nah, kemudian dikurang lagi nih. Karena dikurang berarti ini habis nih. Berarti hasilnya adalah ini min kali min jadi plus 4S. Min 8 kita turunin lagi. Nah, kemudian kepalanya yang bagi kepala. Jadi ini plus 4 ya. Plus 4. Di sini adalah 4S min 8. Nah, perhatikan nih. Kalau di sini habis 0, berarti habis nih. Ya udah, ini adalah hasil baginya. Ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya yang kita masukkan ke sana. Integral dari S kuadrat plus 2S plus 4. Ya udah, tinggal diintegralin ya. ds karena terhadap variabel S. ds. Bisa? Paham ya? Oke, jadi nanti kalau ketemu soal kayak gini jangan bingung ya. Ini pakai cara parsial apa pakai cara substitusi? Enggak, ini sederhanakan dulu caranya seperti ini. Dapat sederhananya tinggal diintegralin. Gitu ya. Udah? Udah dicatat? Saya pindah ke nomor 2. Nomor 2 ada masalah? Enggak ya? Bisa ya? Yang ini jadi U, yang ini jadi U, yang ini jadi U, yang ini jadi U, yang ini jadi U. Bisalah kalau substitusi lebih mudah. Oke, IPA 3, apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau enggak saya tutup. Jadi tugas berikutnya nomor 3 sampai 8 ya, latihan 1. Bu, mau nanya, Bu. Apa? Yang nomor 3C itu, Bu, itu kalau misalnya saya pakai rumus yang kata VDU itu gimana, Bu? Boleh nggak, Bu? Bisa. Itu boleh kan kalau usah pakai, harus pakai tabel gitu? Nggak apa-apa. Jadi yang jadi U-nya adalah X kuadrat ya. Yang jadi U-nya adalah X kuadrat. Mana tadi? Ini ya, nih. Pakai harus. Nah, ini saya coba kerjakan di bawah sini. Kalau kalian pakai rumus ya. Ini di sini. Pakai rumus. Berarti kita ambil X kuadratnya itu jadi U. Ini adalah U. Kemudian kita turunin ya. Jadi DU sama dengan 2X dx. Berarti dari sini dx adalah, ya udah nanti ya. Kemudian copy aja semuanya. Kemudian ini adalah dv-nya dv. Saya salah. Ini saya buang.
Nah, gini kan. Kemudian dari sini kita integralin, kita dapat V sama dengan. Berarti V-nya adalah yang ini ya. Bener nggak? Nih, plus C ya. Dah, kemudian kita kembalikan lagi ke sini ya. Sama dengan dia adalah U. U-nya adalah X kuadrat. U dikali V, berarti ini. C-nya nggak usah ya. Dikasih kurung. Kemudian min integral dari nih, integral dari V du. Mana tadi? Kemana dia? Mana tadi? Di mana sih? Oh, ini dia. Nah, V-nya siapa sih ini tadi? Nah, kemudian DU-nya siapa sih? 2 ini loh. Nah, berarti ini kita ganti dengan 2X dx gitu. Paham, Hen? Ya udah, ini tinggal diintegralkan lagi nih. Dan seterusnya. Oke, sudah lewat. Ya, EPA 3.